seorang itu menjadi seorang yang baik dan menjadi seorang yang bisa. Sebagai seorang SHR yang diharapkan bisa menjadi manusia yang harapan kita ke depan bahwa Setia Hati Ternate sebagai sebuah organisasi akan diatur lebih lengkap dan akan memasuki sebuah era baru dengan sistem yang akan baik. Terus untuk saat ini posisi Ketua Umum PSHT sementara belum ada. Nah, apakah di Parapatan Ruhul 2016 ini apakah menentukan Ketua Umum baru atau seperti apa? Perlu diketahui bahwa mekanisme pemilihan yang ada di SH Ternate berbeda dengan organisasi-organisasi lain. Karena apa? Penentuan daripada ketua umum ini menampung aspirasi dari bawah peserta sekaligus diserahkan kepada majelis luhur untuk menentukan siapa yang bakal jadi ketua umum. Jadi mekanismenya berbeda dengan organisasi lain. Di satu sisi adalah demokratisasi bisa berjalan, di sisi lain bahwa target untuk pengendali organisasi yang disebut ketua umum atau pelaksana itu akan bisa berjalan dengan baik. Mungkin bisa dijelaskan Pak perbedaan antara organisasi lain dengan PSHT dengan porsi ketua umum tadi? Barangkali saya tidak akan bisa mengatakan perbedaan dalam konteks kelemahan, semua masing-masing mekanisme pemilihan itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Namun PSHT, Persaudaraan Setia Hati Ternate itu punya mekanisme sejak kelahirannya sehingga menjadi organisasi ini akan menjadikan bahwa dipimpin oleh legal formal dan tradisi yang selama ini berlaku. Tradisi itu adalah tradisi padepokan karena Persaudaraan Setia Hati Ternate adalah termasuk ajarannya itu untuk menjadikan manusia berbudi luhur. bercerita tentang apa-apa ya. Jadi sedikit gambaran aja bahwa beberapa waktu kemarin ya kita setelah melakukan penelitian, melakukan pendalaman dan ternyata narasi-narasi tentang Nyawiji atau PSHT kembali bersatu itu diinginkan oleh 80% atau bahkan mungkin 90% dari keseluruhan warga SH Ternate.
entah itu dari P16 pimpinan Mas Taufik maupun P17 pimpinan Mas Murjoko. Dan saya sendiri juga berharap yang sama. Jadi menurut saya satu hal yang mustahil, PSHT-nya Wiji ini tidak terwujud. Kalau tidak terwujud, berarti ada orang-orang yang sengaja atau punya kepentingan untuk tidak mewujudkan ini. Dan orang ini pasti punya peran atau kedudukan posisi yang strategis di PSHT. Saya tidak menuduh ya, saya nggak menyebut merek loh, tidak menyebut nama seseorang. Tapi ini hanya ibaratnya hasil rangkuman dari beberapa studi atau beberapa penelitian yang kami lakukan. Kenapa saya bilang kami? Karena tidak saya lakukan sendiri. Nah, bersama dengan video ini, saya ingin menyampaikan kepada Majelis Luhur maupun Dewan Pusat, panjenengan yang punya akses atau bisa menghubungi beliau bisa disampaikan melalui panjenengan. Sebelumnya saya minta maaf kepada Kang Mas senior warga sepuh PSHT yang duduk di keanggotaan Majelis Luhur maupun di keanggotaan Dewan Pusat. Ini saya mewakili diri saya pribadi bersama saudara-saudara arus bawah, baik di posisi 16 maupun baik yang di PSHT P16 maupun di PSHT 17. Saya menggunakan dua idiom ini karena selama ini kita dikotak-kotakan dengan istilah seperti itu ya. Adanya PSHT P16 dan PSHT P17, adanya PSHT JJ maupun PSHT Pusat Madiun atau Punjer Madiun. Saya sama sekali tidak menyetujui adanya idiom-idiom itu, karena dari dulu yang saya tahu sejak saya mengenal SH Trate, ya adanya ya SH Trate atau PSHT. Bahwa pusatnya di Madiun, iya, faktanya seperti itu dan tidak akan pernah tergantikan. Itu. Yang kedua, saya meminta kepada mas-mas, ya Kang Mas sepuh dan mas-mas sepuh, monggo mas, ini saya adik panjenengan, saya nangis pada panjenengan supaya monggo lah panjenengan semua, panutan kita semua, panutan adik-adik yang bisa memberikan contoh kepada adik-adik ini supaya bisa menurunkan ego panjenengan semua. Kembali lagi, tujuan kita sama, ingin mengembangkan SH Trate. Kenapa kita tidak bersalaman bahu-membahu saja dalam mengembangkan SH Trate ini, tanpa merasa diri paling benar, tanpa merasa diri paling baik? Masalah hukum tidak akan ada kelarnya, tidak akan ada selesainya. Saya yakin dengan masalah hukum tidak akan ada selesai. Karena apa? Yang terjadi adalah laporan, dibalas laporan, dibalas laporan, dibalas laporan, nggak ada selesainya. Itu yang terjadi selama ini, kurang lebih 5-4 tahun sampai hari ini lah. Dan kita semua muak mas, adik-adik di bawah ini muak, udah capek lihat kejadian-kejadian yang diposting saudara-saudara kita yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Yang tahu ya panjenengan pengurus Majelis Luhur, Dewan Pusat. Kita nggak tahu apa-apa mas, kita tahunya hanya persaudaraan. Siapapun yang menggunakan sakral SH Trate itu adalah saudara saya, saudara semua. Bukankah begitu sumpah yang panjenengan ambil dari kami? Kami sampai sumpah, panjenengan semua sumpah supaya siapapun yang sudah pernah dikejar adalah saudara. Kan seperti itu. Atas nama PSHT. Kalau atas nama PSHT juga kami diadu, ya mohon maaf. Atase cacing wae molet yang tidak mas. Apalagi kami ini
wong SHT dilatih pencak. Nah, atas nama PSHT kami diadu domba, mohon maaf. Kami tidak mau. Untuk itu, mohon maaf kalau kami membangkang ajakan-ajakan panjenengan untuk mengadu domba. Saya tidak menyalahkan panjenengan si A, si B, si C ya. Ayo, kalau kita memang pengen mengembangkan SHT, pengen menjaga ajaran, ya ayo kita praktekkan loh mas, tunjukkan loh, contohkan pada kami bahwa panjenengan ini orang-orang yang bisa dianut, yang bisa ditiru, bukan hanya disuruh, kamu begini, kamu begitu, kamu begini, kamu begitu, tidak. Sebagaimana saat saya menjadi siswa, saya tidak akan tahu tendangan A yang benar tanpa dicontohkan sama pelatih. Saya rasa juga begitu. Kami juga tidak akan tahu PSHT yang benar, ajaran ESA yang benar tanpa dicontohkan sama kakak-kakak kami, mas-mas kami, ya panjenengan semua, warga-warga yang senior. Adik-adik ini butuh dicontohin mas, dikasih, biar kita bisa meniru. Katanya ajaran SHT ini baik, katanya ajaran SHT ini benar. Ya mungkin itu aja. Monggo semua, saya berharap bisa dari Majelis Luhur, dari Dewan Pusat, dari pengurus PSHT 16, pengurus PSHT 17 bisa berkumpul di rumah besar PSHT di Padepokan Agung Madiun, berkumpul berdiskusi untuk menciptakan solusi-solusi yang terbaik. Basis masa panjenengan semua besar, saya yakin, saya tahu. Kalau dibilang 50-50 mungkin, karena setiap tahun bisa mengesahkan sendiri-sendiri. Tapi saya harap tidak digung-digung, mentang-mentang basisnya besar, terus merasa gagah, minta menang sendiri. Saya harap tidak seperti itu. Mari sama-sama kita berbenah. PSHT sebentar lagi 1 abad, dan ini sudah tahun 2022. Tanggalnya kapan saya juga nggak tahu. Saya harap 1 abad PSHT ini kita bisa kembali untuk berangkulan menjadi warga SHT yang bisa tenang, nyaman mengembangkan SHT di bumi manapun. Tidak ada lagi intimidasi, tidak ada lagi pembubaran ya. Saudaranya datang diterima dengan baik, saudaranya membuka latihan dijaga bareng-bareng. Saya rasa itu harapan saya dan harapan kita semua. Tidak ada lagi saling menghina sama saudara, tidak ada lagi saling meledek. Beda pendapat itu biasa, tapi jangan sampai istilahnya beda pendapat akhirnya memutus tali persaudaraan. Mungkin itu aja. Terima kasih mas sudah mendengarkan video saya sampai selesai. Ya, kepada saudara-saudara yang harus bawah, tetap jaga silaturahmi, jaga persaudaraan. SHT Jaya.